Shalom, good morning church. Mari kita sungguh bersuka cita pada pagi hari ini, boleh bersama-sama meninggikan Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang luar biasa dan sangat baik untuk kita semua. Dan pagi hari ini saya mau undang saudara untuk menyiapkan hati, meninggikan Dia Allah, karena percaya hadiratnya menjamah setiap Anda, memberkati dan menyegarkan jiwa saudara. Haleluya. Never
Dia sahabat kita, Dia Allah yang dekat, dan Dia selalu bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan buat hidup yang sungguh berarti yang telah Kau berikan pada kami. Buat Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, sahabat yang sangat dekat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
sangat peduli kepada setiap kami. Saudara, Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah Tuhan kita dan Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kadang kita lupa, bahwa di Yohanes dikatakan, Dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. We are His close friends. Dia mau supaya kita mengingat bahwa kita memiliki sahabat yang sangat dekat, yang setiap hari menantikan kita, membukakan hati, dan mau mendengarkan setiap keluh kesah kita. Mungkin saat ini saudara, dimanapun Anda berada, ada beberapa yang merasakan engkau sendirian. Mungkin kau merasakan bahwa tidak ada orang yang peduli kepada engkau. Tapi satu hal, dari pribadi yang peduli, yang mau mendengarkan setiap keluh kesahmu. His name is Jesus. Dia adalah sahabat yang sangat dekat. Dia mau yang terbaik untuk kita semua. Dia mau encourage kita, mensupport kita dimanapun kita, setiap situasi yang kita hadapi. He's a good friend. Hanya satu yang kita perlu lakukan. Mari buka hatimu pada pagi hari ini. Mari datang kepadanya. Engkau yang terbeban berat, engkau yang letih lesu, engkau yang kering hati, datang kepadanya. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah membuat engkau jatuh. Tapi Dia mau support, mau angkat engkau. He want the best for you.
Church kita nyanyikan bersama, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh tak bisa kupikirkan melebihi akal pikiran kami, Tuhan. Sungguh dalam, sungguh luar biasa pengorbananmu. Sungguh baik Bapa. Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang dekat, yang peduli. Engkau sahabat kami, yang tak pernah mengecewakan, selalu ada buat kami, Yesus. Terima kasih
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, angkat suaramu, nyanyikan puji-pujian, karena Dia Allah yang layak kita sembah, karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari syukur naikkan untuk kebaikan-Nya. Syukur kami panjatkan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang dekat. Yesus, syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Yes, Jesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, hadirat-Mu menjamah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan mencengkeram Tuhan, menyegarkan jiwa yang haus Tuhan. Ya Rabba Syik, ya Rabba, ya Rabba Syandara Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan nyata. Hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini mau menyegarkan, mau memberikan kasih-Mu Tuhan. Dia Allah yang siap untuk mendengarkan setiap keluh kesah-Mu. Datang kepadanya karena Dia Allah. Dia Allah yang mau mendengarkan engkau. Dia Allah yang sudah menyiapkan jalan keluar untuk setiap permasalahanmu. Dia Allah yang sudah menyiapkan berkat-berkat-Nya, kesehatan, His protection, semuanya telah disediakan. All we need to do just datang kepadanya. Datang dan mari kita berdoa. Mari kita datang kepadanya. Ya Rabba Syiki ya Rabba ya Sande. Oh ya Rabba Syiki ya Rabba ya Sande. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyediaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh ya Rama Shandara Mayase. Oh haleluya Yesus. Hello awesome people, happy Sunday. Jumpa lagi di AFJF Atlanta Online Service. Announcement hari ini kita akan merayakan Church Anniversary pada tanggal 18 Oktober. Untuk lebih detailnya bisa melihat di link yang tersedia. Mari kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa Kau melihat setiap pribadi ya Tuhan. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapan-Mu yang ada di sini, kehadiran-Mu ada di sini sekarang. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Dan Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umat-Mu bahkan sekarang ini. Dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi. Jumpa lagi minggu depan. Ya, selamat pagi.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya, dimanapun juga Anda berada pada hari ini, pagi hari ini, saat ini. Kita semuanya boleh disegarkan kembali dengan firman Tuhan, kabar baik yang kita semua akan terima bersama-sama. Ya, terima kasih untuk tim musik yang telah membawa kita semuanya untuk boleh mengalami kuasa dari hadirat Tuhan, dan juga tim IT yang telah membuat semuanya ini sehingga online service boleh berjalan dengan baik. Ya, pada hari ini kita akan mengambil dan menerima perjamuan kudus bersama-sama. Jadi kalau Anda belum mempersiapkan roti dan jus, Anda bisa mempersiapkannya sekarang. Ya, pada hari ini dan hari Minggu ini, tanggal 4 Oktober, itu adalah dikatakan Worldwide Communion Sunday. Jadi secara global dilakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk menunjukkan kesatuan dari umat Tuhan, sehingga pada hari ini dinyatakan sebagai Worldwide Communion Sunday. Jadi perjamuan kudus hari Minggu secara global bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Yap. Pada saat ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, saya membaca dari Roma 8:32, dikatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi oleh karena Allah Bapa telah menyerahkan Yesus sebagai penebus dosa dan kesalahan kita semuanya, melalui Yesus yang adalah korban untuk menebus kesalahan dan dosa kita semuanya, Dia menyerahkan anaknya untuk kita. Dan kalau Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri yang Dia serahkan untuk kita, apalagi yang tidak Dia berikan untuk kita. Satu gambaran, satu janji, satu tindakan yang luar biasa, yang untuk menyatakan bahwa kasih-Nya untuk kita itu luar biasa, sungguh sangat besar. Karena kita boleh tahu betapa besarnya kasih Allah kepada Yesus Kristus, sehingga waktu Dia menyerahkannya untuk kita semuanya, berarti Dia mengasihi kita dengan sungguh besar. Dan melalui pengorbanan Yesus, kesalahan kita, dosa kita, dan hukuman yang seharusnya kita terima, Yesus yang mengambil semuanya itu, sehingga kita dibebaskan, kita dilepaskan, dan sebagaimana Yesus yang adalah benar, karunia kebenaran Yesus Kristus itu kita terima. Pada hari ini, melalui tubuh dan darah Yesus yang kita terima bersama-sama, kita boleh mengalami sekali lagi kuasa-Nya di dalam kehidupan kita semuanya masing-masing. Melalui tubuh Yesus, kita akan bersama-sama dan kita berdoa mengucap syukur untuk tubuh Yesus. Di dalam tubuhnya, melalui pilu-pilunya, kita semuanya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia kesembuhan. Melalui tubuhmu, melalui pilu-pilumu, kami semuanya disembuhkan, dan kami menerima karunia kesehatan dalam kehidupan kami, umur panjang dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tubuh Yesus dipecah-pecahkan untuk kita semuanya, dan kami bisa mengalami persatuan, unity, harmoni di dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain. Dan melalui tubuh Yesus yang adalah roti hidup, kami menerima setiap penyediaan setiap kebutuhan kami. Tidak kekurangan, malah kami berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima tubuh Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Kita boleh mengangkat cawan perjanjian baru. Darah perjanjian baru telah dicurahkan untuk kita semuanya. Pada hari ini, sekali lagi kami bisa declare kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang telah memberikan hidupnya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kami menerima pengampunan dosa. Kami bisa mempunyai hati yang tenang, hati yang damai, oleh karena dosa kami sudah Engkau tanggung, dan kami adalah orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kuasa darah Yesus yang membawa kami untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai hubungan yang intim oleh karena darah Yesus yang membawa kami untuk mengalami hubungan yang sangat dekat dengan Allah Bapa. Pada hari ini kami mengucap syukur untuk darah Yesus, ucap syukur untuk hati yang sudah dibersihkan, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang melimpahi kami luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, kita semuanya boleh kembali, kita tidak hanya diingatkan, tapi kita mengalami perkara apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di dalam kehidupan kita pada hari ini, sehingga kita boleh menerima kuasa yang nyata di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ya, kita akan mendeklarasikan sekali lagi Mazmur 91, untuk apa yang kita lewati di masa-masa seperti ini. Mazmur 91 ayat 1-4, kita boleh bersama-sama mendeklarasikan dan kita terima setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya, Anda, keluarga, dan juga saudara-saudara yang kita semua kasihi. 2-3, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetianya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kabar baik bersama-sama, dan kita akan membuka dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Ya, saya mengajak Anda semuanya untuk melihat apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya pada hari ini, dengan tema yang sama dari bulan ini, yaitu game plan. Dan kita akan melihat dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, di mana kita akan melihat satu topik yang berjudul Ultimate Treasure, atau harta yang termulia. Harta yang termulia. Coba kita mulai lihat lebih dahulu dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang ke-6. Dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang
berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, saudaraku, waktu Anda membaca Yakobus 5 ayat 1-6 ini, mungkin kita semuanya bertanya-tanya, wow, ini satu situasi yang sangat mengerikan ya. Satu perkataan dari Yakobus, sepertinya orang kaya itu mengalami satu warning yang begitu keras di dalam ayat ini. Tetapi saudaraku, saya katakan kabar baik. Di sini Yakobus 5, 1-6. Ini setiap komentari di Alkitab itu mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, yang mempunyai banyak harta, tetapi cara mereka hidup itu tidak benar, dan Tuhan memberikan satu kabar atau satu warning untuk mereka semuanya. Jadi untuk orang yang tidak percaya, bagi orang yang percaya, di Yakobus pasal yang keempat itu berbicara tentang orang yang mempunyai harta juga, yang kaya, tetapi di situ diberikan peringatan dan juga jalan keluar, diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana apa yang kita perlu lakukan dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Contohnya di ayat yang ke-6 pasal yang keempat itu, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, daripada situasi yang dikatakan di ayat sebelumnya. Kemudian pasal 4 ayat 8 mengatakan mendekatlah kepada Allah. Ayat 10 mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jadi itu adalah ayat yang bagi orang yang percaya di pasal yang keempat. Tapi di pasal yang kelima ini untuk orang yang tidak percaya. Tidak percaya. Jadi bagaimana kita membaca Yakobus 5 ayat 1-6 sebagai orang yang percaya? Kita bukan berarti kita harus mengalami ketakutan dan kita mengalami satu warning yang sepertinya tidak ada jalan keluar, satu hukuman yang luar biasa berat. Tetapi kita bisa mengerti bahwa melalui Yakobus pasal yang kelima ini, bahwa Tuhan mempunyai bagian, mempunyai tindakan yang spesial untuk orang yang tidak percaya, dengan semua harta dan kekayaan yang mereka miliki juga. Jadi kita bisa melihat, dan kita sebagai orang yang percaya, kita bisa mengerti bahwa kekayaan yang Tuhan berikan, harta yang kita terima dari Tuhan, berkat yang kita terima dari Tuhan, itu dengan satu tujuan, dengan maksud yang dari Tuhan, ada maksudnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita diberkati dengan satu tujuan, blessing with a purpose, diberkati dengan satu tujuan. Jadi kita bisa melihat ini dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kita dengan satu maksud, tujuan yang luar biasa. Nah, ini salah satu hal yang luar biasa, satu hal yang menyegarkan hati kita, sehingga kita tidak perlu takutan, tidak perlu khawatir dalam semua yang kita terima dari Tuhan. Tapi Tuhan mau mengarahkan langkah-langkah kita. Dan bahkan dikatakan di zaman akhir ini, kekayaan orang yang tidak percaya akan
limpahkan kepada orang yang percaya. Jadi Anda juga harus siap untuk bisa menerima semuanya itu, karena waktu Anda diberkati dengan kekayaan, bahkan kekayaan orang yang tidak percaya, Anda siap untuk menjadi berkat, dan ada maksud dari Tuhan untuk memakai Anda diberkati untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Nah, kalau Anda membaca dari Mazmur 67, itu juga dikatakan dengan jelas sekali. Mazmur 67 ayat 1 dan kedua dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi Mazmur 67 ini menunjukkan bagaimana Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Jadi jangan takut kalau diberkati. Kita boleh mempersiapkan semuanya waktu kita diberkati. Dan dikatakan di Mazmur 67 ini juga ada kata-kata dari kitab Bilangan pasal yang ke-6, yaitu berkat yang diucapkan oleh imam. Itu kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Apa tujuan semuanya itu? Apa maksudnya? Tuhan mengasihani kita dan memberkati kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya. Maksudnya adalah supaya jalanmu dikenal di bumi. Supaya apa? Supaya orang boleh mengenal Tuhan. Bagi yang belum mengenal, mereka bisa mengenal Tuhan melalui Anda yang sudah mengenal, yang dikasihani, yang diberkati, yang disinari oleh wajah Tuhan. Nah, itu tujuan. Jadi diberkati dengan satu tujuan, dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatan Tuhan itu datang di antara segala bangsa. Mereka supaya melihat dan boleh percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan, sehingga keselamatan itu boleh dialami oleh segala bangsa. Nah, ada satu lagi ayat yang luar biasa dari kitab Kejadian yang Tuhan katakan kepada Abram. Kejadian 12 ayat 1-3 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini satu firman yang luar biasa kepada Abram yang waktu itu masih belum mempunyai anak dan baru keluar dari negerinya, dan masih belum jelas apa yang terjadi semuanya. Tapi janji ini diberikan kepada Abram yang mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Luar biasa, janji yang luar biasa ini dikatakan kepada Abram. Tetapi dia juga mengatakan di bagian yang penting sekali, yaitu dan engkau akan menjadi berkat. Jadi janji Tuhan ini untuk memberkati itu dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi berkat. Untuk supaya apa? Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui janji kepada Abraham yang luar biasa itu, yaitu janji diberkati dengan satu tujuan, yaitu menjadi berkat. Ya, kita tahu tadi berkat yang luar biasa adalah keselamatan yang diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh menerima Tuhan dan mengenal Tuhan dan percaya dan diselamatkan, dan itu adalah berkat yang luar biasa yang boleh dialami oleh orang lain. Oke. Nah, di sini kita
tahu bahwa kita semuanya pasti punya hati yang mau memberkati yang lain. Kita mungkin bertanya-tanya atau mempunyai hati dan pikiran kita, wah nanti kalau saya punya uang, kalau saya kaya, saya mampu. Kalau saya mampu, saya akan memberkati yang lain, saya akan menolong yang lain, saya akan melakukan banyak hal untuk orang lain. Ada yang mengatakan kalau saya dapat lotre, oh saya akan memberkati gereja, memberkati orang-orang. Wait, oke, ya, saya tahu hati Anda baik. Kita semuanya punya maksud yang baik. Tetapi lebih daripada itu, kita belajar untuk tidak menunggu nanti, tetapi pada saat sekarang ini, apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar untuk menjadi berkat bagi yang lain. Kita diberkati dengan keselamatan, kita belajar membagikan keselamatan itu, membawa kabar baik kepada orang lain. Kita diberkati dengan porsi yang sedikit kita bisa pakai juga untuk tujuan memberkati yang lain. Nah, disitulah kita mulai dibangun, hati kita dibangun, dan kita bisa menjadi luar biasa. Sebagaimana Tuhan mau melewatkan kepada kita dan melalui kita semuanya, kita bisa dikatakan diberkati dengan tujuan, blessing with a purpose. Itu boleh nyata dalam kehidupan kita semuanya. Jadi saudaraku, sebelum kita melihat lebih dalam lagi, apa itu the ultimate treasure, harta karun yang terbesar, termulia, kita akan melihat itu lebih dalam lagi. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat apa yang dikatakan the ultimate treasure, harta yang termulia. Apakah itu harta yang termulia? Saudara saya sebagai orang yang percaya, kita memiliki harta yang termulia. Kita tidak perlu menunggu nanti kalau kita mempunyai harta secara benda, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, yang disebut harta yang termulia, ultimate treasure, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di sini dikatakan harta kami punyai dalam bejana tanah liat. Bicara soal harta, itu bicara soal apa, saudaraku? Kalau saya membacakan dari ayat sebelumnya, di ayatnya kelima dikatakan demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi di sini kalau kita bicara soal harta, harta itu menggambarkan apa, saudara? Di sini kita berbicara tentang Kristus. Harta ini kami punya. Jadi Kristus, kami punya Kristus. Kristus, harta itu adalah Kristus. Dan tentang bejana tanah liat, itu bicara soal apa? Bejana tanah liat bicara tentang kita. Kita yang hidup di dalam tubuh yang fana ini, itu adalah bejana tanah liat. Jadi jelas dikatakan bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi Kristus itu ada di dalam bejana tanah liat. Dalam diri kita sebagai bejana tanah liat, itu kita memiliki Kristus. Luar biasa, dahsyat, berlimpah-limpah kuasanya, kekuatannya berlimpah-limpah dikatakan.
itu ada dalam Kristus yang ada di dalam bejana tanah liat. Jadi saudaraku, kalau kita bisa melihat ini semuanya, Anda tidak perlu frustrasi kalau melihat situasi Anda yang Anda lihat sebagai tanah liat. Oke, kita masih hidup di dalam bejana tanah liat ini, dan kita mungkin mempunyai kebiasaan yang suka marah, punya temper yang tinggi, gampang marah, suka marah. Itu bicara soal tanah liat ini, saudaraku. Situasi tanah liat ini yang gampang marah. Nah, saudaraku, tetapi kita punya harta yang dikatakan adalah Kristus di dalam tanah liat itu. Jadi kita tidak perlu merasa discouraged atau kita merasa putus asa menghadapi situasi kita yang gampang marah, yang tidak sabaran gitu ya. Itu karena tanah liat kita masih kelihatan. Tetapi saya mengajak Anda semuanya untuk tidak fokus kepada tanah liat ini, tapi kita fokus kepada harta yang terpendam tadi, yaitu Kristus yang ada dalam kehidupan kita, yang di dalam itu. Jadi Kristus itu yang luar biasa, yang memampukan, yang boleh menyatakan dirinya, yang boleh bisa menyatakan kesabaran. Jadi kita bukan kemudian coba untuk minta Tuhan, minta saya supaya menjadi orang yang lebih sabar lagi, menjadi orang yang tidak gampang marah. Doa kita tidak demikian. Kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih karena Kristus yang adalah harta itu ada di dalam hidup saya, di dalam bejana tanah liat ini. Kristus yang adalah kesabaran saya, Kristus yang adalah kesetiaan saya. Sehingga itu semuanya akan mulai muncul, akan mulai nyata, akan mulai manifest, menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita semuanya. Bukan berarti kita harus berantem dengan kemarahan kita, sikap yang suka tidak sabaran. Kita tidak tengking semuanya itu, karena itu adalah tanah liat. Tapi kita fokus, kita melihat kepada Kristus yang adalah sumber dari kesetiaan, dari sumber dari kesabaran, dari kebaikan semuanya itu kita fokus ke situ. Sehingga mulai muncul hal-hal yang baik, mulai muncul, mulai nyata, mulai mengalami perubahan-perubahan. Karena kita mulai hidup melalui Kristus yang hidup melalui kita, di dalam kita, dan menyatakan diri melalui kita semuanya. Saudaraku, mungkin Anda mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan Anda. Mungkin pasangan Anda frustrasi melihat Anda begitu punya kebiasaan yang tidak baik. Tapi kalau Anda boleh berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur untuk harta yang Anda dan saya punyai di dalam bejana tanah liat ini, yang bisa membawa perubahan, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, semua mungkin Anda adalah orang-orang yang mungkin punya perasaan yang iri hati, yang mungkin nggak percaya, tidak kemudahan untuk percaya, kepahitan, depresi, yang merasa kalahan. Semuanya itu adalah bejana tanah liat Anda. Itu keadaan situ, saudara. Tetapi biarlah Yesus Kristus yang boleh menyatakan diri. Kita menyatakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang mengasihi aku. Engkau adalah Allah yang begitu manis. Engkau adalah Allah yang menguatkan hidupku.
Engkau adalah Allah kemenanganku. Sehingga itu semuanya yang muncul, itu semuanya yang boleh nyata. Dan perasaan kalah, perasaan pahit, hati yang pahit, perasaan iri hati, depresi, semuanya itu boleh dikalahkan karena Kristus yang nyata melalui kehidupan Anda. Mari saudaraku, saat ini kita boleh mengucap syukur untuk harta yang kita semua punyai dalam bejana tanah liat. Dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau dengan kekuatan kita sendiri untuk mengalahkan situasi dari bejana tanah liat kita, sulit sekali untuk kita bisa menang. Sulit sekali untuk kita bisa menghadapinya. Tetapi biarlah kekuatan yang melimpah-limpah itu boleh menyatakan dirinya, yaitu melalui Kristus yang nyata melalui kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan hidup kita semuanya akan diubahkan semakin hari semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk fokus kepada the ultimate treasure, harta yang termulia. Kita fokus kepada Yesus Kristus yang telah mengirimkan rohnya di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Disitulah kita boleh mengalami terobosan demi terobosan. Kita boleh mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah. Kita boleh mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Kita boleh mengalami kekuatan yang melimpah-limpah untuk menghadapi setiap situasi. Situasi dalam apa yang Anda hadapi saat ini, di dalam kelimpahan, di dalam berkat yang berlimpah-limpah pun, Anda tahu apa yang Anda perlu lakukan karena Anda diberkati dengan tujuan. Pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa dan membawa semuanya ini di dalam setiap kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh menerima dengan hati yang terbuka, pengertian bahwa harta ini kita semuanya punyai di dalam bejana tanah liat. Biarlah Kristus nyata di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini. Biarlah setiap pribadi, setiap orang yang boleh mendengarkan pemberitaan ini, apapun juga situasi, keadaan, apapun juga hal-hal yang muncul sebagai tanah liat yang menyatakan keasliannya, hamba berdoa, biarlah setiap kami semuanya boleh melihat kepada Yesus Kristus sebagai harta yang sesungguhnya, harta yang mulia, yang boleh nyata melalui kehidupan kami semuanya. Mari Tuhan, Engkau adalah kemenangan kami. Engkau adalah hal yang terindah, adalah hal yang termanis dalam kehidupan kami. Engkau adalah kesabaran, kesetiaan, kasih kami. Engkau Tuhan Yesus adalah kesatuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang boleh menyatakan dirimu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Setiap pribadi saat ini boleh mengalami harta yang mulia di dalam setiap kami menyatakan dirinya dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Ya. Jadi biarlah beberapa slide selanjutnya yang menutup semuanya ini dikatakan bahwa kita semuanya boleh menyadari bahwa kita memiliki Kristus sebagai harta di dalam diri kita semuanya, dan semakin kita melihat harta karun itu di dalam kehidupan kita, semakin banyak kecemerlangan Kristus bersinar di dalam kehidupan kita semuanya. Kita boleh mengangkat tangan, kita boleh bangkit berdiri untuk menerima janji di dalam doa berkat ini. Setiap janji Tuhan yang kita terima ini adalah firman Tuhan yang boleh kita alami dalam setiap kehidupan kita semuanya.
Katakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadapmu tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. God bless you. Kita berjumpa di lain kesempatan. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good.